Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Arrow Channel. Pagi ini hari Jumat ya. Kali ini saya ingin berbagi tips ketika saya ingin berpergian keluar kota atau ya tidak harus keluar kota menggunakan mobil. Biasanya saya sebelum berpergian selalu melakukan pemeriksaan ringan ya, khususnya pada bagian ruang mesin. Oke, langsung saja simak videonya. Kita buka dulu untuk kap mesinnya. Yang pertama saya periksa biasanya jumlah oli mesin ya. Tinggal kita cabut saja seperti ini, kemudian kita lap, kita bersihkan dulu, kemudian nanti kita celupkan lagi. Oke, setelah bersih seperti ini, kemudian kita colokkan lagi, baru kita lihat ya, seperti ini ya. Ini aman ya, karena masih di antara batas atas dan batas bawah, dan cenderung mendekati batas atas. Oke, setelah oli mesin, tentunya kita periksa dari air radiator. Seperti ini, kita periksa masih apakah jumlahnya masih dan kondisinya seperti apa, apakah sudah kotor atau tercampur dengan oli. Untuk jumlahnya cukup pada batas full ya. Terus kalau saya biasanya juga meriksa pada bagian sini, ini tetap saya buka. Jadi kalau sini sudah aman, sini tetap saya periksa. Sini tetap saya periksa. Karena apa? Karena jika tutup radiatornya ini sudah mulai error atau rusak, biasanya di sini masih menunjukkan full atau normal, tapi di sini bisa habis. Itu yang sering kejadian overheat karena tutup radiator. Kalau kita buka seperti ini, kondisi full, berarti aman ya. Kita lihat juga untuk air radiatornya, apakah sudah kotor atau tercampur dengan oli. Oke, sudah. Setelah kita periksa radiator, kemudian kita periksa dari minyak rem dan tentunya minyak kopling, karena mobil ini ya Isuzu Panther menggunakan kopling hidrolis. Jadi ada dua tabung, ini minyak kopling dan ini minyak rem. Keduanya pakai minyak yang sama, cuman tempatnya aja sendiri-sendiri. Nah, ini kita periksa apakah berkurang. Kalau berkurang kita patut waspada, perlu kita cek pada, kalau minyak rem berkurang, berkurangnya cukup banyak, perlu kita cek pada
roda apakah ada rembesan minyak rem. Jika berkurangnya cuma sedikit, kemungkinan bisa dari kebocoran. Yang kedua bisa karena kampas rem mulai aus atau tipis. Biasanya minyak rem juga akan ikut berkurang karena kan posisi piston akan lebih keluar kan, karena posisi piston akan lebih keluar sehingga membutuhkan lebih banyak minyak rem, dan pastinya minyak rem yang di tampungan akan ikut tersedot. Kemudian untuk minyak kopling ini juga harus kita pastikan. Jika berkurang, perlu kita cek pada bagian master kopling bawah dan master kopling atas apakah ada rembesan. Yang sering terjadi pada Isuzu Panther ya seringnya master kopling yang bawah ya. Biasanya kalau sampai berkurang itu pasti ada kebocoran ya. Jadi kita pastikan lagi jangan sampai ada kebocoran, karena ya itu cukup sepele tapi sangat penting fungsinya. Jadi bisa merepotkan kita nanti kalau sampai master kopling itu nyeplos di jalan, apalagi kalau malam hari jauh dari perkotaan, pasti sangat merepotkan. Oke, yang selanjutnya biasanya saya memeriksa dari fan belt apakah retak atau mau putus. Kalau untuk seperti ini saya biasanya nggak apa-apa ya, ini masih aman ini. Oke, selanjutnya kita periksa dari selang-selang. Apakah ada kebocoran? Oh iya, tadi untuk pada bagian radiator periksa juga untuk selang radiatornya ya, radiator atas sama bawah yang sana. Kemudian bagian radiator juga apakah ada kebocoran. Ditakutkannya nanti ada kebocoran walaupun itu sedikit, tapi kalau untuk perjalanan jauh lama kelamaan air juga akan habis, apalagi saat lewat tol suhu mesin panas, maka air akan lebih cepat habis dan efeknya ya pasti overheat. Selanjutnya saya juga periksa dari minyak power steering apa masih full, dan klem-klem dari terminal aki apakah kencang atau tidak. Oke, jika sudah ya biasanya saya cek lampu-lampu apakah ada yang mati, terutama lampu utama, lampu sen dan lampu belakang ya, karena lampu belakang itu cukup penting ya, karena itu sebagai isyarat pada pengendara lain ketika kita mengerem, mau belok dan juga untuk menandakan pada saat malam hari kalau ada kendaraan. Oke, setelah itu biasanya kalau memang di rumah tidak ada alat untuk mengecek tekanan ban, biasanya saya membawanya ke tukang tambal ban untuk dicek
tekanan bannya, karena tekanan ban itu juga sangat penting. Kalau tekanan ban tidak sesuai ya bisa berakibat fatal, bisa meletus. Oke, begitu saja. Mungkin ini cuma pendapat saya dan kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan, kurang lebih mungkin itu sedikit tips dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan, itu semata cuma kebiasaan saya sebelum berpergian. Jika ada kurang-kurangnya yang teman-teman tahu, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.